Ramadan ini malaikat-malaikat aktif sibuk mengurus manusia. Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, semua bergerak semuanya malaikat, bantu itu orang-orang yang beriman yang mau berjuang di Ramadan. Makanya kita jangan malas di Ramadan, harus tetap semangat. Jadi mulai hari ini insya Allah Abi akan terus bersama dengan Putri sampai 20 hari ke depan. Setiap sore kita program kurma. Kalian harus banyak mendapatkan pelajaran. Abi khususkan waktu di Ramadan aja. Kalau yang lain-lain kan Abi jarang ke sini kan. Mungkin seminggu sekali aja pas melihat Sarah aja. Hari-hari lain Abi jarang ke sini. Nah di Ramadan ini Abi mengkhususkan. Jadi kalian serius belajar supaya banyak yang dapat, banyak yang bisa dipahami, lalu terjadi perubahan sikap, perilaku, akhlak kita berubah semakin baik. Jadi adik-adik semua anak-anak Abi ikut belajar, kakak-kakaknya juga kasih tahu kan orang semua muda birohnya ikut menyimak apa yang disampaikan. Ya, mulai hari ini insya Allah kita istiqomah di setiap jam 5:30, 17.30 tank kita sudah mulai buka dengan basmalah itu jam 17.30. Dan Nabi tidak melama, setengah jam sudah cukup. Sampai jam 6 kalian harus setelah itu siap-siap untuk berbuka puasanya. Baik, untuk pertemuan pertama ini di hari pertama di Ramadan 1445 Hijriah dalam program makro Mabit Quran Ramadan. Judul kajiannya adalah Atmosferik Ramadan. Atmosfer, tambah rik ujungnya, Atmosferik Ramadan. Tulisannya ATH mosferik, ujungnya C, atmosferik. Bisa nulisnya? Bisa. ATH atmosferik. Nah, dibaca atmosferik Ramadan. Apa itu atmosferik? Atmosferik itu artinya adalah suasana. Atmosferik itu artinya situasi. Atmosferik itu artinya kondisi, keadaan. Itu namanya atmosferik. Jadi suasana, kondisi, keadaan, situasi itu sangat penting dalam kehidupan kita ini. Sangat penting. Keberhasilan seseorang dalam bidang apa saja. Jadi keberhasilan orang dalam bidang apa saja itu sangat ditentukan atau sangat dipengaruhi oleh yang namanya atmosferik. Tulis kan? Tulisannya kayak gini, atmosferik. Bismillah, mudah-mudahan betul ya. Nah, salah nih. Atmosferik. Nah, kayak gitu tulisannya. ATH atmosferik. Atmosferik. Artinya apa tadi? Apa artinya atmosferik nih? Suasana, situasi, keadaan, kondisi. Itu namanya atmosferik. Perhatikan baik-baik anak-anak Abi semua. Keberhasilan seseorang dalam bidang apapun itu sangat dipengaruhi yang namanya suasana. Orang kerja di kantor itu, kalau suasananya tidak nyaman, sulit kerja. Suasananya tidak nyaman, sering ribut, sering berantem, sikut-sikutan, sirik-sirikan. Suasana seperti itu akan berdampak orang sulit untuk kerja. Orang berjualan di pasar, itu suasana juga. Kalau suasana yang berjualan itu tidak nyaman, misalnya dia berjualan nih, tapi muhanya masam. Kira-kira orang hendak ada menukar. Berapa bu cabai sekilo bu? 20. Nah, kira-kira gimana pembeli? Jadi atau boleh ke belakang? Bisa batal mau membeli tadi. Melihat si ibu tadi suasananya gak ada nyaman dipandang. Di sekolah juga demikian nih. Di TCA kita sekarang di TCA. Ini TCA untuk kalian bisa belajar dengan baik, apalagi menghafal Quran, itu perlu suasana. Maka orang yang cerdas itu adalah orang yang pintar membawa suasana.
atau pintar mengatur suasana. Kalian buat suasana kita ini nyaman. Kalau suasana di TCA ini nyaman, kelasnya bersih, kamar-kamar tidurnya bersih, itu pasti nyaman. Kamar tidurnya harum, kamar tidurnya wangi, pasti nyaman. Kalau kita ngapal Quran di tengah-tengah tumpukan sampah, bau, kotor, nyaman gak menghafal? Tidak nyaman menghafal. Pasti terganggu menghafal kita. Kalau kita sedang marah-marahan, sedang musuh-musuhan, nyaman gak ngapal Quran? Tidak mau masuk malahan. Orang yang sedang kondisi marah itu susah ngapal Quran, karena suasana hatinya sedang galau, suasana hati sedang kacau, suasana hati sedang semraut. Itu tidak bisa menghafal Quran. Maka perlu ciptakan suasana supaya segalanya mudah. Kalian mudah belajar, insya Allah mudah belajar, mudah menghafal Quran, mudah berteman, mudah berinteraksi kalau kalian ciptakan suasana lingkungan yang nyaman. Buat lingkungan kalian ini rumah kalian, TCA aku, istanaku. Biasa kan rumahku, istanaku kan gitu kan. Sekarang kalian buat, tulis di dinding kamarnya, TCA aku, istanaku. Karena ini adalah istana kalian, jaga. Karena ini adalah istana, kalian adalah tuan putrinya. Kan istana, Abi rajanya. Kalian adalah tuan putri, karena ini adalah istana. Kalian tuan putri. Gimana sikap seorang tuan putri itu? Kamarnya, masa tuan putri kamarnya berantakan? Masa tuan putri malas mandi? Tuan putri itu cantik, harum, bersih, wangi. Ngaku tuan putri, tapi masem, malas mandi. Gimana mau jadi tuan putri? Nah, ciptakan suasana yang nyaman. Jadi orang yang cerdas itu bisa menciptakan suasana. Jangan kalian ciptakan suasana gaduh, berantem terus, ribut terus, musuh-musuhan, kelas 7, kelas 8, 9, 10, 11. Susah sekali untuk akurnya. Kalau sudah suasananya begitu, pasti kalian susah belajar. Itu lebih pastikan. Kalau sudah suasananya nggak nyaman, antar teman sekamar sering berantem, ribut, nggak pernah akur. Dalam kelas dengan teman sekelas ribut, nggak pernah akur, pasti tidak nyaman belajar. Betul atau betul? Iya, oleh karena itu tandanya orang cerdas, buat suasana itu nyaman, buat atmosferiknya itu nyaman, tentram. Kalian jangan suka musuh-musuhan. Kalian harus kasih sayang semua. Sekarang ke dalam diri kita. Itu di luar diri semua tadi kan. Gedung semua, ruangan, pakaian. Itu di luar diri kita semua. Bagaimana? Sekarang ke dalam diri kita. Apa suasana yang perlu kita jaga itu adalah suasana hati kita. Dalam diri itu yang perlu dijaga adalah suasana hati. Suasana hati itu akan menentukan bagaimana engkau berbuat. Bagaimana keberhasilan dirimu ditentukan oleh suasana hatimu. Apalagi urusan Al-Quran. Al-Quran itu akan mudah kita pahami, mudah kita hafal, bergantung suasananya. Misalnya kalau Kak Syarah Nazroto, dia bilang kalau sama Abi, Syarah ini cepat menghafal dia. Kenapa Abi ya? Kok Abi Sarah kalau sama Abi sebentar aja Sarah hafal. Sini sama Abi. Satu halaman sebentar bisa hafal. Dan dia betul itu. Pertanyaannya kenapa dia sama Abi dia cepat hafal? Karena Abi menciptakan suasana. Gimana Sarah senang? Gimana Sarah gembira? Cara Abi, ayo Sarah, Abi buat dia senang, bahagia, gembira, mudah dia menghafal. Kalau gurunya ini menghafal malas benar. Tak mau hafal, koler benar menghafal, itu susah hafal Quran jadinya. Belum apa-apa dapat mamayan, bagaimana mau menghafal? Nah, itu kakak-kakak perlu belajar. Makanya kumpul nih mudabirnya. Kalau sudah adik-adiknya itu beban, sudah kesal dia, dongkol duluan, marah duluan, gak suka duluan, tuh gak mau masuk hafalannya. Betul atau betul? Nah, kompak sekali betulnya. Nampaknya dendam benar sama kakak-kakaknya.
Nah, tapi ingat, ini kan di suasana hati ya. Tapi bagi orang yang cerdas, dengar ini dengar nih. Bagi orang yang cerdas, kalian menghadapi guru yang model apapun, walau gurunya itu killer, walau kakaknya itu penyarikan, walaupun kakaknya itu pemamaian, setumat-tumat bermamai, tapi kalian bisa menjaga hati. Kakak boleh marah, tapi aku tidak tersinggung. Silakan kakak marah, tapi aku tetap senyum aja. Senyumin aja. Ya, itu namanya suasana hati. Jadi kuncinya bukan di luar kita, tapi kuncinya ada pada diri kita sendiri. Walaupun di luar suasana kada nyaman, kalau kita pandai membuat suasana kita nyaman, itu enak. Di luar panas terik matahari, di kamar panas, buat AC dalam dirimu. Bagaimana caranya? Katakan, ya Allah, aku nikmati hangatnya ini ya Allah. Hangat mentari ku nikmati ya Allah. Walaupun panas kita, tengah malam susah tidur keringatan panas, ya Allah, ku nikmati suasana hangat ini ya Allah. Aku senang, aku tetap bisa bahagia ya Allah. Jazakallah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tidak ada kita ngeluh, tidak ada kita mengeluh sedikit pun. Itu namanya suasana hati yang nyaman. Suasana hati yang bahagia itu kunci untuk sukses. Paham? Jadi kalian bagaimanapun omongan temanmu, ada temanmu yang ngomongnya sembarangan, ada temanmu yang ngeselin, ada temanmu yang suka buat jengkel, ada temanmu yang jorok, yang kotor, yang bau, macam-macam kan teman sekamar kan? Aromanya macam-macam nggak? Ada yang aroma nano-nano, ada. Ada yang aroma parfum zaman bahari, ada juga. Ada yang aroma campuran, kambing sedikit campur bau kucing, ada juga. Aromanya kan macam-macam, iya kan? Macam-macam nggak? Kita biasa-biasa aja. Tetap kata pencium yang kurang nyaman, alhamdulillah, alhamdulillah. Temanmu di kamar kentut, bau benar, alhamdulillah. Hah? Temanmu di kamar lagi tidur, tiba-tiba but dia kentut. Ya kalau langsung sekamaran bau semua, kalian jangan marah, jangan kesel. Alhamdulillah, alhamdulillah. Silakan kentut lagi, silakan. Silakan kentut lagi, silakan kentut lagi. Alhamdulillah. Nah, itu namanya suasana hati. Jadi kunci kalian belajar itu buat suasana hati kalian nyaman, siap menerima berbagai macam keadaan, tuh siap. Jangan yang senang aja. Yang nggak senang pun kita senang aja. Abi gitu belajarnya Abi. Abi belajar begitu Abi. Walaupun tidak senang tapi Abi tetap biasa-biasa saja. Tetap Abi bisa senyum. Tetap Abi usaha mengontrol hati Abi, tidak marah, tidak dendam, tidak benci, tidak dengki, tidak iri hati, tidak buruk sangka, tidak suka bermusuhan. Kita maunya damai aja, hidup ini damai. Damai dengan siapa aja kita mau damai. Orang boleh benci kita, kita jangan benci sama orang lain. Orang boleh musuh kita, kita jangan musuh sama orang lain. Buat suasana hati kita, suasana hati yang tentram. Bagaimana cara menciptakan suasana hati yang tentram ini? Banyak mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati itu jadi tentram. Jadi kalau kita banyak zikir, jangan banyak berpandir. Apalagi Ramadan, banyak zikir, kurangi pandirnya. Banyak zikir. Jaga suasana hatimu tetap nyaman. Jaga suasana hatimu tetap tentram. Jaga suasana hatimu tetap bahagia. Hati lapang, hati bersih. Suasana hati yang lapang, suasana hati yang bersih, suasana hati yang sehat, namanya suasana. Siapa yang tahu? Sini, coba jawab. Suasana hati yang lapang, suasana hati yang bersih, suasana hati yang sehat, suasana hati yang tentram, namanya suasana. Ya, coba jawab aja, asal jawab aja. Suasana apa? Salah, suasana apa? Obi ulangi lagi pertanyaannya. Suasana hati yang nyaman, yang tentram, yang damai, yang bahagia, yang gembira,
yang aman, namanya suasana. Coba jawab. Siapa yang bisa? Suasana bukan suasana surga. Suasana apa namanya? Suasana surga? Iya nanti. Coba suasana apa namanya? Coba suasana apa namanya? Abi mau dengar, ada enggak nih? Coba kalian renungkan. Ini peristiwanya sedang kita alami sekarang ini. Suasana apa? Tadi kan judulnya atmosferik Ramadan judulnya. Masa itu aja susah jawab? Namanya suasana Ramadan. Jadi kalau ada orang di bulan Ramadan ini masih suka marah-marah, masih suka sewot, masih suka bermusuh-musuhan, masih dengki-dengkian, sirik-sirikan, itu namanya dia tidak masuk dalam suasana Ramadan. Hanya bulannya bulan Ramadan, tapi suasananya tidak masuk dalam suasana Ramadan. Banyak nggak orang yang begitu? Banyak nggak orang yang begitu? Dia ada di bulan Ramadan, tapi tidak menemukan suasana Ramadan. Nah, kita ada di bulan Ramadan, tapi suasananya juga suasana Ramadan. Apa itu suasana Ramadan? Apa tadi suasana Ramadan? Apa tadi? Suasana hati yang tentram, suasana hati yang damai, yang aman, yang bahagia, yang gembira. Itu namanya suasana Ramadan. Jadi Ramadan itu adalah suasana hati kita. Itu sebabnya dia disebut dengan Ramadan. Apa artinya Ramadan? Siapa yang tahu? Abi sudah pernah nyampaikan tahun dulu, sudah disampaikan. Masih ingat gak? Siapa yang ingat? Apakah artinya Ramadan? Apa artinya? Panas. Apa artinya Ramadan? Saking panasnya itu membakar. Itu kayak kertas itu karena saking panasnya sampai keluar apinya. Hangus, terbakar tanpa ada bekas saking panasnya. Jadi Ramadan itu artinya panas, membara, membakar. Itu namanya Ramadan. Artinya membakar. Membakar sampai ke dasar-dasarnya. Ibarat kayu tadi itu nggak ada debunya sama sekali, hilang sama sekali, dibakar, dikikis habis. Itu namanya Ramadan. Panas yang sangat luar biasa, panas yang membakar, tidak meninggalkan bekas. Namanya Ramadan. Jadi Ramadan itu artinya, kalau ini adalah bulan Ramadan, ini artinya bulan pembakaran. Apa yang dibakar? Segala yang buruk-buruk itu dibakar. Tadi itu yang suka dendam, yang suka dengki, yang iri hati, yang banyak buruk sangkanya, yang sombong, yang kikir, yang serakah, yang angkuh, yang malas, yang bodoh, yang hasad-hasud, yang banyak pandir, yang banyak gosip, yang banyak bully. Datang Ramadan, bakar semua itu. Dibakar sampai habis, kita nggak punya lagi keburukan. Jadi kita sekarang kalau masuk Ramadan melihat teman tuh indah aja. Kita lihat wajah teman kita tuh indah aja. Walaupun dia marah, alhamdulillah. Indah aja kita ngelihatnya. Abi gitu tuh. Aja dia Abi melihat anak-anak Abi ini, Abi indah aja ngelihatnya. Lihat anak-anak putra di sebelah itu, Abi indah aja ngelihatnya. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang macam-macam kelakuannya. Bagi Abi ngelihatnya indah aja. Abi ngelihatnya indah aja. Karena Abi berusaha belajar menata hati. Belajar membuat situasi hati kita itu situasinya adalah situasi Ramadan. Buat suasana hatimu Ramadan. Kalau sudah suasana hatimu Ramadan, maka baru Quran itu masuk ke dalam hatimu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi bukan sekedar di bulan Ramadan, tetapi di dalam suasana Ramadan baru Allah turunkan Al-Quran. Jadi persyaratan untuk turun Quran, persyaratan untuk masuk Quran ke dalam hati kita itu syaratnya ciptakan suasana dirimu, suasananya Ramadan. Jangan kau pelihara lagi keburukanmu tuh, buanglah jauh-jauh. 11 bulan sudah banyak salahnya. Ramadan ya jangan lagi dong.
11 bulan sudah banyak malasnya. Masuk Ramadan jangan malas lagi. Waktu sebelum Ramadan kita mau tahajud malas benar. Koler benar. Jangan tambah Ramadan tambah malas. Jangan. Bangun kalian semua. Biasanya sebelum Ramadan jam berapa bangun? Jam berapa mulai tahajud? 4:30. Begitu Ramadan kalian start, jam 4 subuh sudah tahajud. Itu dong, peningkatan kualitas. 3:30 sudah bangun, persiapan setengah jam, jam 4 tepat sudah mulai tahajud. Biasanya 2 rakaat, nggak apa-apa biasanya. Biasanya 4 rakaat, datang Ramadan 8 rakaat. Kalau kalian hatinya lapang, itu ringan. Yang berat itu bukan 8-nya, karena kalian sudah beban, belum apa-apa. Aduh, 8 rakaat capek ulun ya Allah, aku udah ketahan ngantuk, sudah capek duluan. Kalau kalian katakan, ya Allah, kesempatanku untuk tegak lebih lama di hadapanmu ya Allah. Kesempatan fa inni qarib, aku ingin dekat denganmu. Karena di pertengahan malam terakhir itu Allah dekat dengan kita. Sepertiga malam terakhir itu saat-saat Allah terdekat dengan hambanya. Aku ingin dekat denganmu ya Allah. Allahu Akbar. Itu 8 rakaat sebentar aja. Sebentar 8 rakaat. Asal hati yang menerimanya lapang. Kuncinya kalau hati kita lapang ringan. Tapi kalau sudah kita merasa beban, ya pasti berat dikerjakan. Aduh, nah kalau sudah pakai aduh-aduh tuh beban pasti berat. Aduh, 8 rakaat banyak benar, aduh. Nah, itu beban duluan sudah. Sulit. Coba mulai pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Oke lah. Awal-awal nih 4 dulu. Sekarang tahajud berapa rakaat di sini? 4 rakaat. Oke. 10 hari pertama 4 dulu. 10 hari pertama. Masuk 10 hari kedua naikkan 8 rakaat. 10 hari ketiga 8 rakaat dan panjang. Panjang. Abi itu kalau sama putra, kalau kami itikaf tuh bangunnya jam 2 malam bangun dah. Abi bangunkan semuanya, bangun jam 2 malam tuh, 2:30 tuh sudah tahajud tuh. Sampai jam 4, 1 jam setengah tahajudnya. Tanyain putra tuh. Tanyain. Walaupun ada yang tersungkur-sungkur, tegurung-guring. Ya itu latihan. Ada yang di sajadahnya teguring dia. Ada yang lagi sujud, tak bangun-bangun. Sujud. Tak bangun-bangun orangnya. Orang berdiri masih tetap sujud. Wah, rupanya lagi sujud, saking khusyuknya teguring. Macam-macam. Nah, saking sujudnya teguring lagi sujud. Tidak masalah. Tapi buat peningkatan kualitas. Semua bergantung dari suasana hatimu. Ciptakan suasana hatimu, suasana Ramadan. Engkau bakar habis semua keburukanmu. Jangan pelihara lagi yang buruk-buruknya ya. Jangan pelihara. Kalian ciptakan suasana kekeluargaan di TCA ini. Abi paling harapkan tuh suasananya kekeluargaannya kuat. Iya. Maunya Abi ini kalau kalian membaca hati Abi ini, Abi tuh nggak mau pisah dengan kalian semua. Iya. Tuh teman-teman Abi itu, tuh kayak Bang Yandi, kayak Bang Reza itu. Itu Bang Reza, Abi Reza tuh mulai SMP sama Abi. Gabung sama Abi itu mulai di SMP sampai sekarang anaknya 4. Kami nggak pernah pisah. Bang Yandi itu dari SD. Bang Yandi itu dari SD sama Abi nih. Sampai sekarang sudah hamil istrinya. Sudah hamilnya. Dari SD Bang Yandi itu. Sudah ketemu Abi. Ikut Abi. Belajar ngaji. Sampai sekarang. Karena Abi mau begitu. Pertemanan itu yang terus kekal abadi sampai kapanpun. Maka Abi itu punya harapan, punya cita-cita. Nanti kita punya satu tempat. Di situ namanya Kampung Quran TCA. Satu kampung itu isinya kita semua nih. Ini semua isinya nih. Kita semua ada di situ. Nanti kita kerja di situ, beranak pinak di sana, punya keturunan di sana. Ya kan? Makanya Abi suka tuh. Bang Aiman ketemu Kak Eka. Abi senang tuh. Bang Yandi ketemu Kak siapa? Kak Ona. Lihat tuh. Bang Samsuri ketemu Kak Aya. Bang Syihab ketemu sama Kak Fira. Itu ketemunya di TCA semua. Karena Abi mau begitu. Nggak tahu lagi ini nanti ketemu siapa. Bang Jihan ketemu dengan Kak Munada. Lihat itu. Abi sama Umi Anis di sini. Abi Alpian sama Kak Hidayah.
Abi Reja sama Umi Harisa, semua gitu. Semuanya kerja itu keluarga semua. Jadi sudah seperti suatu keluarga besar. Abah Nafisah sama Mama Nafisah. Nah, itu bayang. Abi kumpul rame-rame. Kenal. Sejak Nafisah TK sampai sekarang Nafisah kelas 5 ya. Bayangkan itu sudah berapa tahun. Abi maunya gitu, pertemanan itu yang akrab, kuat, kekal abadi sampai kapanpun. Makanya Abi berharap kalian jangan jauh-jauh dari TCA sini. Maunya Abi, tapi maunya kalian kan lain. Kalau maunya Abi itu kalian di TCA ini aja kalian. TK, SD, SMP, SMA, insya Allah nanti ada perguruannya, ada perguruan tingginya. Kalian di TCA terus saja. Tamat SMA sudah kalian langsung ngajar. Tamat SMA langsung ngajar langsung jadi musyrifah di sini. Siap-siap anak SMA nih. 1, 2, 3, 4. Kalian langsung kerja nanti. Selesai kuliah, Kak Umairah semua kawan-kawannya habis tamat SMA langsung jadi musyrifah di sini. Setelah itu kuliah sambil musyrifah sambil kuliah. Setelah kuliah menikah. Gitu kan? Setelah kuliah ngapain lagi? Ya menikah kan? Ya tadi kan sudah berkawin di TCA. Berkawin juga sudah berkawin di TCA. Nah, setelah kuliah kalian menikah. Setelah menikah punya anak. Anaknya sekolah di TK. Jadi nanti anak-anak kalian itu nggak jauh-jauh. Di mana sekolahnya? Di TK. Nanti itu insya Allah anaknya Bang Yandi, anaknya Bang Aiman, itu nggak mungkin kemana-mana. Sekolah di TK TCA. Sekarang sudah kan? Si Azumar, Rashid, Yusuf, Faruk yang kecil-kecil itu sudah di TCA semua dah. Hadzik sudah TK sudah semua tuh. Nah, begitu maunya Abi itu kalian terus belajar sampai kuliah, kerja, menikah, punya anak estafet. Dulu kalian siswa TCA, sekarang anakmu siswa TK TCA. Itu maunya Abi kayak gitu. Nggak tahu lah maunya kalian gimana. Maunya Abi kita terus berkeluarga, berteman dekat sampai Abi nanti sudah tua. Abi sudah tua kan, Abi melihat, oh, Masya Allah sudah jadi ustazah semua, sudah jadi guru-guru TCA semua, guru-guru hafiz Quran semua, prestasinya hebat-hebat semua. Ya maunya. Kalaupun seandainya nanti kalian keluar TCA, jangan pernah lupakan TCA. Tetap ingat sama TCA, jangan lupa, jangan sombong. Keluar ke TCA, kada mau datang lagi ke TCA, kada pura-pura kada ingat lagi, pura-pura kada tahu-tahu lagi. Padahal dia dulu pernah belajar TCA. Sombong karena kalian tetap ingat. Tapi harapan Nabi kalian tetap di sini aja. Tetap kalian di sini. Insya Allah kita terus belajar, kita perbaiki apa yang kurang baik. Sama-sama kita berjuang. Nanti kalian adalah estafet yang berikutnya. Kalian semua nih estafetnya. Abi kada sibuk-sibuk lagi nyari guru-guru tuh, tidak bingung lagi. Sudah tinggal pilih aja. Nih jadi guru ini, jadi sudah ada semua nih. Itu kalau kalian mau. Kalau kada mau ya kada apa-apa. Ya kan Abi kada maksa. Karena semua milik Allah. Jadi anak-anak Abi semua, ciptakan suasana hatimu, suasana Ramadan. Suasana hati yang bersih, nyaman, tentram, damai, bahagia, gembira. Suasana hati yang sehat, yang tidak ada penyakit dalam hatinya. Buang jauh-jauh segala keburukan, bersihkan hatimu. Hati itu kunci. Kalau dia baik, maka baik semuanya. Tapi kalau hati rusak, rusak semuanya. Maka buatlah suasana hatimu itu baik. Kalau sudah suasana hatimu Ramadan, Quran akan Allah turunkan. Orang akan mudah menghafal Quran kalau suasana hatinya itu selalu Ramadan terus. Artinya dia bakar terus keburukan hatinya. Penyakit-penyakit dalam hatinya dibakarnya. Karena kalau orang dalam hatinya banyak penyakit tuh, di Quran dikatakan dalam surah At-Taubah surah 9 ayat 125, ini sering kami baca nih. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijzihim wa matu wa hum kafirun. Dan adapun orang-orang dalam hatinya ada penyakit, maka surah yang diturunkan, Al-Qur'an yang diturunkan, Quran yang dibacakan itu tidak menambah iman, justru menambah keingkaran. Justru menambah keras hati. Ada orang semakin dia ngapal Quran, semakin keras hati ada. Semakin dia menghafal Quran, semakin dia membaca Quran, semakin keras hatinya. Kenapa?
Karena dia biarkan suasana hatinya dalam keadaan kotor. Dia biarkan suasana hatinya dalam keadaan berpenyakit. Oleh sebab itu Ramadan ini tugas utama kita semua, ciptakan suasana hatimu Ramadan. Atmosferik Ramadan. Buat suasananya Ramadan. Hilangkan sudah, jangan suka marah-marah lagi. Ayo, sudah mulai jadi orang yang penyabar. Jangan suka malas-malas lagi. Ayo dong semangat. Semangat, jangan malas. Jangan suka bermusuh-musuhan. Ayo dong berkasih sayang. Jangan suka membuli. Jangan suka membuli. Ucapkan kata-kata yang baik kepada teman-temanmu semua. Ini adalah temanmu. Ini adalah sahabatmu. Ini adalah keluargamu. Saudaramu ini dia nih. Ini saudaramu semua nih. Jadi kekurangan temanmu adalah juga kekurangan dirimu. Kalau temanmu punya kekurangan, itu juga adalah kekurangan dirimu. Oleh sebab itu, jangan engkau buat temanmu susah karena dirimu. Buat kehadiran engkau itu membuat orang lain senang, bahagia. Bisa semuanya? Bisa mulai memperbaiki hatinya? Bagaimana cara memperbaiki hati? 3 caranya. Wah, caranya 3. Caranya 3. Coba semuanya sudah tahu nih, Abi yakin sudah tahu. ASI. Masih ingat? Masih ingat dengan ASI? Apa A-nya? A-nya Al-Quran dibaca. Supaya suasana hati Ramadan, obatnya yang pertama selalu membaca Al-Quran. Pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran, hafalkan ayat-ayatnya. A-nya itu Al-Quran. Di Ramadan ini tugas utama kita semua perbanyak untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Innalladzina yatluna kitaballah. Nomor 1 Al-Quran. Nomor 2 wa aqamus shalah. Perbaiki kualitas salatnya. Diperbaiki kualitas salatnya, diperbanyak salatnya. Dulu jarang qobliyah ba'diyah, jarang salat duha. Kalaupun salat sedikit aja 2 rakaat aja. Ramadan ini kau perbanyak. Tahajud 8 rakaat, duha 10 rakaat, Masya Allah. Duha itu bisa sampai 12. 8 rakaat, 10 rakaat, perbanyak sholat. Qobliyah, ba'diyah, jangan pernah dilewatkan, jangan ditinggalkan. Kerjakan semua sholat-sholat sunnah seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Jangan malas. Itu yang kedua. Yang ketiga, perbanyak berinfak. Infak, nolong orang lain, bantu orang lain. Perbanyak infak, sedekah. Ya, sedekah. Coba sekarang semuanya kita sedekah duluan. Ayo, 1, 2, 3, sedekah. Senyum adalah, coba lihat kakak-kakaknya, berikan senyum yang manis buat kakak-kakaknya. Coba lihat kakak-kakaknya, kasih senyum yang manis. 1, 2, 3, lihat kakaknya. Gitu dong. Semuanya ASI. A Al-Quran. S Salat. I infak. ASI. Kalian kalau setiap hari makan ASI, minum ASI, kalian sehat batinnya. Kalau ASI ibu itu sehat zahir, ya kan? ASI ibu sehat. Tapi ASI dari Allah sehat hatimu, sehat jiwamu, sehat batinmu. Dengan begitu engkau akan diberikan Allah istimewa, hadiah terbaik di Ramadan ini. Apa itu hadiah terbaik di Ramadan? Al-Quran yang melekat ke dalam hatimu. Itu tidak dapat ditebus dengan apapun. Tidak ada kebahagiaan yang paling puncak nanti ketika engkau telah menyelesaikan di ujung ayat Malikin nas ilahin nas minal jinnati wan nas. Selesai 30 juz, alhamdulillah ya Allah, aku selesai 30. Coba kalian berjuang untuk itu semua di Ramadan ini. Insya Allah bisa. Ya, insya Allah mudah. Abi ingin melihat kalian semua di TCA ini bahagia semua, gembira, senang, tentram, damai, bahagia, akrab, akur, tidak ada yang musuh-musuhan, tidak ada yang musuh-musuhan. Jangan ada yang suka bully-bully, naudzubillah, ya, yang suka nyambati temannya, ngomongin temannya, rame-rame, kompak, tidak mau nemenin temannya. Ayo, kalau sedih kawan nih, kalau boleh gitu di TCA. Ya, itu dulu waktu di SD oke lah.
di SD, sudah SMP dibuang jauh-jauh segala keburukanmu, datang Ramadan, bakar dia, sekarang hadirkan kebaikan. Kita tutup pertemuan dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.